Selamat datang kembali di channel Layar Berkembang. Di video kali ini, aku pengen share ke kalian semua tentang 9 alasan mengapa orang yang sangat cerdas lebih suka menyendiri. Apakah kamu sering lebih suka tinggal di rumah daripada pergi keluar dengan teman-temanmu? Jika kamu menjawab iya, aku pikir aman untuk mengatakan bahwa secara umum kamu merasa lebih nyaman sendirian daripada melakukan sesuatu dengan orang lain. Sementara banyak orang menghargai hubungan, persahabatan, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang sangat mereka sukai. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang ber-IQ tinggi paling bahagia ketika mereka jarang berinteraksi sosial. Ada beberapa penjelasan untuk hal ini. Dan dalam video ini kita akan membahas 9 alasan umum mengapa orang-orang yang sangat cerdas lebih suka menyendiri. Nomor 1. Mereka menghargai produktivitas. Kebanyakan orang biasanya bekerja dengan baik dalam kelompok karena mereka mampu menggunakan kekuatan kolektif mereka untuk mengimbangi kelemahan individu mereka. Namun bagi orang cerdas, hal ini bisa membuat frustasi karena orang lain hanya mengambil sedikit detail kecil, sementara mereka jauh lebih dulu melihat gambaran besarnya. Orang-orang cerdas seringkali memilih untuk bekerja sendiri, bukan karena mereka tidak suka ditemani, tetapi karena mereka percaya bahwa mereka akan menyelesaikan sesuatu dengan lebih efisien. Kedua, mereka seringkali memiliki perspektif yang berbeda karena kecerdasan dan rasa ingin tahu berjalan beriringan. Orang-orang cerdas menghabiskan banyak waktu untuk merenung dan mengamati. Hal ini memungkinkan mereka memperoleh wawasan yang lebih dalam dan perspektif yang berbeda dibandingkan orang-orang di sekitar mereka, karena persepsi unik dan kemampuan mereka untuk mengenali pola-pola halus. Mereka sering menemukan jawaban-jawaban yang mungkin mudah dilewatkan oleh orang lain dan menemukan solusi yang tidak terlihat jelas bagi sebagian besar orang. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa mereka yang berpikir secara berbeda cenderung menjadi penemu paling brilian dan jenius. Ketiga, mereka merasa nyaman menjadi berbeda. Beberapa orang akan menyebut mereka penyendiri yang aneh atau tidak biasa. Namun orang-orang ini benar-benar nyaman dengan diri mereka sendiri dan cara berpikir mereka sendiri. Kepribadian dan pola pikir mereka yang berbeda sangat membantu mereka dalam mencapai tujuan mereka. Orang-orang yang cerdas ada dalam elemen mereka ketika mereka berada dalam kesendirian dan merasa nyaman dalam keheningan karena mereka tidak memiliki siapapun untuk menjawab pertanyaan. Keempat, kesendirian membantu mereka lebih menghargai orang lain. Hanya karena orang yang sangat cerdas lebih menyukai kesendirian, bukan berarti mereka semua adalah pertapa. Faktanya, sebagian besar dari mereka benar-benar peduli pada orang lain dan merupakan salah satu orang yang paling dermawan. Menghabiskan waktu sendirianlah yang memungkinkan mereka mengembangkan hubungan yang lebih baik. Mereka memilih lebih banyak waktu berkualitas untuk dihabiskan bersama beberapa orang dekat di lingkungan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam dan memahami mereka dengan lebih baik. Kelima, mereka tidak mencari validasi sosial. Validasi sama pentingnya dengan penerimaan. Perbedaannya adalah sebagian besar individu yang cerdas tidak mencarinya dari siapapun yang mereka temui. Lingkaran kecil teman-teman mereka menyediakan segalanya bagi mereka. Orang cerdas biasanya cukup percaya diri untuk mengabaikan opini negatif. Mereka tidak putus asa untuk mendapatkan persetujuan, dan mereka tidak terlalu peduli jika orang lain menyukai mereka atau tidak. Keenam, mereka menghabiskan banyak waktu untuk membaca. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kecerdasan adalah dengan membangun kosakata, keterampilan verbal, dan pengetahuan umum. Individu yang cerdas cenderung menjadi rajin membaca, yang mendidik diri mereka sendiri dengan membaca apa saja yang bisa mereka peroleh. Mereka senang belajar tentang manusia, budaya, hewan, sejarah, dan dunia pada umumnya. Karena membaca membutuhkan kedamaian dan ketenangan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka lakukan ketika berada di sekitar orang lain, sehingga mereka sering mencari tempat sunyi untuk membaca. Ketujuh, mereka tidak takut ketinggalan.
Takut ketinggalan mengacu pada perasaan tidak tenang. Kecemasan bahwa peristiwa menarik saat ini mungkin terjadi di tempat lain. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi siapapun. Namun orang yang cerdas berusaha untuk menemukan makna dalam apa yang mereka lakukan saat ini. Hal ini membuat mereka merasa lebih puas dan bahagia. Mereka hanya memilih untuk menghargai saat ini, daripada khawatir ketinggalan hal lain yang kurang begitu penting menurutnya. Kedelapan, mereka seringkali memiliki jadwal yang berbeda. Individu yang cerdas lebih cenderung memiliki siklus tidur yang berbeda dibandingkan orang dengan IQ rendah. Penelitian menunjukkan korelasi yang kuat antara kecerdasan dan waktu tidur. Pada dasarnya, semakin lama mereka begadang, semakin sedikit pula waktu tidur mereka. Ini berarti bahwa orang-orang cerdas cenderung menjadi orang yang suka begadang, lebih suka bekerja di malam hari dan tidur di siang hari. Mereka umumnya mencapai puncaknya di malam hari, yang memberi mereka ledakan energi untuk dicurahkan pada hal-hal seperti kreativitas, menemukan hal-hal baru, dan imajinasi sebagai hasilnya. Jadwal mereka tidak selalu sesuai dengan jadwal orang lain, sehingga mereka mempunyai lebih sedikit waktu untuk bersosialisasi. Kesembilan, mereka membutuhkan lebih banyak waktu tenang untuk mengambil keputusan. Orang yang cerdas memahami bahwa banyak keputusan memerlukan pertimbangan yang cermat, dan mereka lebih suka memiliki ruang untuk memproses pemikiran mereka. Sehingga mereka sering meminta waktu ekstra untuk memikirkan situasi sebelum respons. Mereka cenderung mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan meluangkan waktu untuk menganalisis berbagai hal dari setiap sudut sebelum mengambil kesimpulan. Nah, itu dia 9 alasan mengapa orang yang sangat cerdas lebih suka menyendiri. Apakah kamu menikmati menghabiskan lebih banyak waktu sendirian? Apa pendapat kamu tentang 9 daftar ini? Apakah kamu setuju? Bagikan pemikiran di kolom komentar. Jika kamu menikmati video ini, silahkan klik suka dan bagikan dengan teman-temanmu. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video kami selanjutnya. Terima kasih.